Sama saya aja, nggak usah sama Pak Jokowi. Dah, ayo di mana? Saya tantang kamu debat sekarang. Kami mencari saksi sulitnya minta ampun. Apa mbak kok sulit? Cari saksi kok sulit. Asik. Tapi Solo halus. Oke, jumpa lagi di channel update. Ada pernyataan dari Ganjar Pranowo yang lagi-lagi, kalau kata netizen, lagi-lagi Ganjar ini kemelinti katanya. Pernyataan mengenai saksi kemarin yang katanya dia merasa sangat kesulitan untuk menghadirkan saksi di persidangan MK. Kami mencari saksi sulitnya minta ampun. Sebenarnya saya sudah males ya membahas masalah tentang Pilpres ini, karena saya rasa harusnya Pilpres ini sudah selesai. Secara fakta hukum sudah diputuskan, secara sah juga Prabowo Gibran sudah dinyatakan sebagai pemenang, hanya memang tinggal menunggu pelantikan saja. Tapi pernyataan Ganjar ini akhirnya direspon oleh netizen, dan nanti kita akan lihat seperti apa respon mereka. Berikutnya masih mengenai statement dari si Refly Harun yang kemarin di acara televisi juga. Dia membawa-bawa nama Presiden Jokowi, bahkan dengan lantang dia katanya yakin akan menang ya jika seandainya berdebat dengan Presiden Jokowi. Tentu hal ini pun semakin membuat geram netizen, dan pada akhirnya ada salah seorang bapak-bapak yang menantang secara terbuka untuk berdebat dengannya kepada Refly Harun. Dan ini seru banget videonya guys ya. Oke, langsung aja kita lihat. Jangan lupa like, subscribe, and komennya ya guys, untuk mendapatkan informasi, notifikasi, berita-berita tentang politik. Kami mencari saksi sulitnya minta ampun. Apa mbak kok sulit? Cari saksi kok sulit. Oh iya, aku izin bertanya banget gitu. Apakah pencarian saksi itu kemudian disuruh untuk membuat kesaksian palsu? Apakah seperti itu ya kira-kira? Oh ya teman-teman, seluruh Indonesia dimanapun Anda berada, bagaimana kalau Pak Ganjar ini menjadi ketum dari partai PDIP? Pada setuju nggak kira-kira? Kalau aku sih setuju banget kalau Pak Ganjar menjadi ketum partai PDIP. Nah, kalau Anda setuju nggak kalau Pak Ganjar menjadi ketum PDIP? Jawab di komentar ya. Jawab tuh guys di komentar, kalian setuju gak kalau Ganjar jadi ketum PDIP? Kalau Anda sanggup, kasih Jokowi di depan saya, debat sama saya. Belum tentu saya kalah debat sama dia, benar nggak? Sedikit agak sombong ya Pak Refly Harun ini, kok mau berdebat sama Bukan Pak Jokowi. agak lagi, Emang bisa, sombong guys. belum tentu Bapak menang melawan Pak Jokowi. Pak Jokowi itu tidak perlu berdebat, dia hanya cukup membuktikan kinerjanya dan kerja nyatanya kepada masyarakat. Betul. Bukan berdebat sama Setuju. orang yang tak jelas seperti Bapak. Bapak itu harus sadar diri lah. Berdebat sama Pak Jokowi, Bapak tidak kalah. Rakyat sudah tahu Pak. Bapak janganlah berpikiran seperti orang-orang yang merasa mempunyai ilmu yang hebat. Bapak itu seharusnya belajarlah menjadi orang yang baik dulu, baru berdebat sama Pak Jokowi. Bapak mau berdebat sama orang baik, gimana sih konsepnya? Janganlah berpikiran seperti orang-orang yang tak jelas Pak Refly Harun. Bertobat Pak, jangan suka berpikiran seperti orang-orang yang tidak ada akal sehatnya. Itu saja sih, terima kasih. Lakukan Jokowi karena mungkin depresi, karena mungkin stres, karena Ya, kegilaan politik. lo yang stres, Sal. Walah kunyuk. Ngopo meneh iki kewan? Kewan iki jan nopo meneh iki? Kaya ngene kok dijarne. Nek saandene saiki ana migran Yaman, ngaku-ngaku ning kene lebih mulia karo wong pribumi. Kon minggat bungkus karung buak kali. Wong pribumi ya tidak karo imigran Yaman koclok. Saiki nguneni Pak Jokowi gangguan jiwa. Wingi ngunekne opo kae wingi? Ameh nyeret-nyeret Pak Jokowi. Iki wong koclok po.
Pak Jokowi kuwi presiden Indonesia lho. Pak Presiden kuwi simbol negara, lambang negara, kesucian negara. Lah nek presidene diidak-idak dihina kaya kuwi, ya padha wae ngidak-idak negarane. Ngidak-idak negarane ya ngidak-idak wargane to, ngidak-idak rakyate. Ya katrimo lah. Nek seandainya aparat menengahi Pak Jokowi yo meneng wae, yo biarkan rakyatnya bergerak. Rakyat sing mengadili lah kewan-kewan ngoyo kuwi. Jajalan kuwi kewan kuwi gawa ning desa-desa jal. Kaya ngopo mek diadili karo wong desa. Daripada dadi sampah ning kono kuwi. Dijarne ae. Tapi nek bagi gerombol-gerombolan munafik FPI HTI yo gerombolane sing ngaku-ngaku abah-abahan kuwi yo kaya ngono ibadah. Pol banggane dong guyung-guyung. Kan padha wae kucluk to. Pemimpinnya tertinggi, rajane dhewe didak-idak malah guyu, malah senengan, malah bangga. Jare jihad, perjuangan. Jan kucluk tenan. Nek carane kaya kuwi sing gak seneng karo presiden ya berarti ora seneng karo Indonesia to. Nah ora seneng karo Jokowi kan Jokowi presiden berarti kan gak seneng karo Indonesia. Ini kan simbol negara. Ndang minggato gawe negara dhewe. Apa manggon kae ning Nusa Kambangan kae. Gawe negara ning kono ayem mangan turu. Jan kucuk tenan. Kami mencari saksi sulitnya minta ampun. Apa ndak kok sulit? Halah. Wong pemilu wis bar orang kok sik panggah atos saya omongane wong iki jan. Yo. Jan parah wong iki. Yo. Ya untung si Damura menang. Jan menang no alah. Negara iki dadi apa lah mbok pimpin. Wong omongane iki lho. Yo. Jan kayak provokator lho lah omongi. Ya winginane lho. Genah-genah. Anggotane iki kampanye gebar-gebar motor ning ngarepe markas TNI jere apa rombongane kampanye enak-enak Pak motor langsung dikamplengi jere Ganjar. Yo. Wong padahal genah-genah ning markas TNI digebar-gebar kok. Iya. Iki lek gak Parah itu. kaken pola gebar-gebar ora mungkin diantemi tentara kuwi. Wong lek omong kok jajan. Ih. Ya untung kowe iki ora menang lho. Atosmu iki lho, jan kemlintimu iki lho. Medeni. Tenan. Ya untung ora menang. Wis. Bahaya wong-wong model ini. Omongane iki lho. Jan ngeri lek menurutku. Wis cocok dadi penonton pinggir dalan ae iki cocokmu. Tenan. Bagian di Wakanda aneh banget ya. Kalau posisi jadi wakil presiden bisa 2 kali, seperti Yusuf Kala. Tapi kalau untuk posisi lebih rendah, yaitu gubernur atau wakil gubernur, ada aturan KPU yang... Woi bule, jangan ngawur. Anda menyamakan Pak Anies dengan Pak Yusuf Kala, ngawur banget. Nih ya, pertanyaan saya, apakah pernah Pak Yusuf Kala itu menjadi presiden? Lalu besoknya dia mendaftar sebagai calon wakil presiden? Nggak pernah kan? Beliau itu terpilihnya menjadi wakil presiden 2 kali. Ya, nggak ada sejarahnya Pak JK menjadi presiden dulu, terus nyalonin diri sebagai wakil presiden. Berbeda dengan kasusnya Pak Anies. Pak Anies ini dulu adalah mantan gubernur. Jadi nggak boleh beliau menjadi calon wakil gubernur. Ya, aturannya di mana? Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016, pasal 7 ayat 2 huruf O Anda baca. Siapapun yang pernah menjadi gubernur itu tidak boleh mencalonkan diri sebagai calon wakil gubernur. Tapi kalaupun mau maju pilkada, majulah sebagai calon gubernur. Jadi nggak ada yang larang Pak Anies itu. Ya, ngawur banget. Ayolah, followers kamu ini banyak. Jangan menyesatkan. Nanti banyak masyarakat yang berpikir, wah Pak Anies nggak boleh nih sama rezim maju sebagai calon gubernur. Ngawur. Kasihan orang-orang yang denger konten kamu ini.
Sebelum bikin konten tuh cek dulu faktanya, cek dulu undang-undangnya yang dilarang sama KPU. Bukan KPU gak ngebolehin Pak Anies jadi calon gubernur, boleh. Silahkan aja nyalonin lagi. Gitu loh, tapi syarat-syaratnya harus dipenuhi. Kalau independen syaratnya begini, kalau pakai partai politik syaratnya begini. Gitu loh, bule. Kamu ini ngawur banget ya saya lihat. Maksudku kasihan guys, orang-orang yang nontonin konten dia ini. Seakan-akan ya, apalagi pendukung Pak Anies mungkin, loh Pak Anies gak boleh nih jadi calon gubernur lagi. Boleh ya, boleh. Kamu cek dulu Undang-Undang nomor 10 tahun 2016, jangan ngawur. Thank you. Nah guys, ada satu karakter yang saya suka dari wakil presiden terpilih kita, Gibran Rakabuming Raka. Apa itu? Dia orangnya jarang ngomong, ya, orangnya jarang ngomong. Sekalinya ngomong, ya kadang singkat. Tapi jangan salah, ya, jangan salah loh. Kadang-kadang ketika Gibran ini memberikan statement atau pendapat, itu pedes banget pokoknya. Maknanya dalam banget, ya. Seperti video berikut. Jalan rusak, Jawa Tengah rusak kabeh. Tapi Solo halus. Itu yang namanya Jokowi itu tadi lirik lagi sudah jadi bebek lumbur ya, lame duck. Hei Bang Refli, ngomong apa lagi? Stres. Nih daripada nggak ada kerjaan nih, saya punya dump truck nih. Kamu sopir ya, kamu yang bawa. Nanti kalau ada hasil kamu ambil. Ya daripada ngomong sana sini nggak jelas, fitnah sana sini nggak jelas. Nih ada punya dump truck nih, kamu bawa ya, kamu pakai untuk cari batu di kali. Oke. Meski nggak menang Pilpres, Anies Baswedan bakal lanjutkan desak Anies. Ya wajar lah Mbak, Pak Anies mau melaksanakan program desak Anies, kan Pak Anies pengangguran. Pak Anies kan tidak lagi menjabat sebagai gubernur, pekerjaannya tidak ada lagi. Jadi dia melakukan itu supaya mendapatkan dana dan penghasilan. Jadi Pak Anies tuh sekarang maaf kata ya tidak ada mutunya gitu. Sudah koar-koar menghina Pak Prabowo, tetapi kenyataannya kalah dalam pemilu. Kita lihat saja nanti, berdoalah semoga Pak Anies selalu ya menjalankan prosedur-prosedur dengan baik, dengan tidak menjilat ludah sendiri, meminta jabatan kepada Pak Prabowo dan sebagainya. Jadi maaf kata ya, tidak apa-apa sih, setidaknya beliau harus belajarlah dari kesalahannya sendiri untuk bisa melakukan yang terbaik. Terima kasih. Bukan, saya Anda kan tahu. Partai yang namanya Partai Reformis. Saya pilih PAN. Halo, Refli Harun. Kalau kamu dengan Pak Jokowi ya lain kelasnya. Kamu tuh kelasmu cukup dengan saya aja. Kalau berani ayo undang saya, kita debat masalah hukum. Apa aja sudah pokoknya. Itu loh. Kamu sudah kalah telak, nggak mau move on, nggak bisa move on, masih nyerang presiden. Otakmu tuh yang ada apa isinya gitu loh. Kalau Pak Jokowi bagaimana juga dia presiden 2 periode, yang lain kelasnya. Musuh kamu orang jalanan begitu. Kalau saya menganggap sekarang kamu tuh orang jalanan. Orang jalanan tuh musuhnya ya orang jalanan. Sama saya aja, nggak usah sama Pak Jokowi. Dah, ayo di mana? Saya tantang kamu debat sekarang. Ya. Jokowi dia tidak pernah sendiri. Pak Jokowi ada orang Papua, Pak Jokowi ada orang Maluku, Pak Jokowi ada orang Sulawesi, Pak Jokowi ada orang NTT, NTB, Pak Jokowi ada orang Bali, Pak Jokowi ada Kalimantan dan Sumatera yang mencintai dia. Betul. Kalau hari ini kalian terus-menerus membangun opini dengan pemaksulan, merusak foto beliau, memaki-maki beliau, kami diam bukan kami takut. Kami akan lawan kalau terus-menerus seperti ini.